Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vlog kali ini kita akan membuat KTI. Nah, KTI saya ini pengelolaan sampah plastik di perkotaan, tantangan dan solusi berkelanjutan. Nah, sampah plastik adalah menjadi salah satu masalah lingkungan terbesar di dunia, khusus di kawasan perkotaan. Plastik merupakan bahan yang sulit terurai dan dapat bertahan di lingkungan selama ratusan tahun, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Di perkotaan, menggunakan plastik yang masih seperti kantong plastik, botol, dan kemasan sekali pakai semakin memperparah krisis sampah. Hal ini menuntut adanya upaya pengelolaan yang berkelanjutan untuk mengurai dampak buruk sampah plastik. Namun tantangan dalam pengelolaan sampah plastik di perkotaan cukup besar, terutama dalam hal infrastruktur, regulasi, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan utama dalam pengelolaan sampah plastik di perkotaan, serta mengusulkan solusi berkelanjutan yang dapat diterapkan. Nah, apakah saja tantangan utama dalam pengelolaan sampah plastik di perkotaan? Solusi berkelanjutan apa yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan sampah plastik di perkotaan? Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta mengenai pentingnya pengelola sampah plastik yang lebih efektif dan berkelanjutan di kawasan perkotaan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pembuatan kebijakan yang lebih ramah lingkungan. Nah, sampah plastik di perkotaan terdiri dari berbagai macam produk plastik, termasuk kantong plastik, botol, kemasan makanan, dan barang-barang sekali pakai lainnya. Plastik memiliki sifat tahan lama dan sulit terurai secara alami, sehingga ketika dibuang sembarangan, sampah plastik ini dapat menumpuk di tempat pembuangan akhir atau mencemari lingkungan termasuk sungai dan laut. Nah, kekurangan infrastruktur pengelolaan sampah. Banyak kota yang belum memiliki fasilitas daur ulang atau tempat pembuangan sampah yang memadai. Keterbatasan regulasi. Beberapa kota masih belum memiliki regulasi yang ketat mengenai penguraian plastik. Daur ulang, meningkatkan infrastruktur daur ulang yang dapat mengolah plastik menjadi produk baru.
edukasi masyarakat, meningkatkan kesadaran melalui kampanye dan program edukasi mengenai pengelola sampah plastik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis pengelolaan sampah plastik di Kota Jakarta sebagai perwakilan kota besar di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait seperti dinas kebersihan, organisasi lingkungan, dan warga. Data sekunder diperoleh dari laporan-laporan pemerintah, artikel, jurnal, dan dokumen kebijakan terkait pengelolaan sampah plastik. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis metatik untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam pengelolaan sampah plastik dan solusi berkelanjutan yang dapat diterapkan di kota besar seperti Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan sampah plastik di Jakarta adalah kurangnya infrastruktur daur ulang, rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pengurangan sampah, seperti regulasi yang belum optimal dalam membatasi penggunaan plastik sekali pakai. Peningkatan infrastruktur daur ulang. Pemerintah perlu menginvestasikan lebih banyak dalam pembangunan fasilitas daur ulang plastik di tingkat kota. Industri masyarakat perlu lebih dilibatkan dalam program-program pengelolaan sampah dengan memperkuat edukasi di sekolah dan lingkungan sekitar. Pengelola sampah plastik di perkotaan, khususnya di Jakarta, masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal infrastruktur, regulasi, dalam partisipasi masyarakat. Namun, dengan penerapan solusi berkelanjutan seperti peningkatan fasilitas daur ulang, untuk mengatasi permasalahan sampah plastik di perkotaan, disarankan agar pemerintah lebih aktif dalam membangun infrastruktur daur ulang, membuat regulasi yang ketat mengenai penggunaan plastik, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan sampah melalui program-program edukasi dan kampanye lingkungan. Cukup sekian vlog dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.